Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Earning itu terdiri dari atau ditentukan oleh nilainya return earning atau laba ditahan ditentukan oleh revenue atau pendapatan, kemudian expense atau pengeluaran, dan dividends ya atau laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen itu ya. Oke, nah sedangkan share capital ordinary ini adalah dana ya atau modal yang didapatkan perusahaan dari kegiatan atau kegiatan ekonomi yang menjual saham biasa ke investor. Nah, namanya pendapatan atau dana yang didapat dari penjualan saham biasa ke investor. Nah, ini namanya share capital ordinary. Oke. Untuk return earning itu nilainya dipengaruhi oleh revenue, expense, dan dividen. Diingat ya. Oke, saya akan bahas return earning ini ya. Return earning. Return earning sini atau laba ditahan ini adalah bagian dari equity ya. Ada return earning, ada share capital ordinary atau saham biasa ya, yaitu dana atau modal yang didapatkan perusahaan dari menjual saham kepada investor. Oke. Fund atau dana-dana yang didapat perusahaan dari menjual saham biasa kepada investor ya atau penanam modal ya. Oke. Sedangkan return earning adalah laba bersih, bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ya, yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen itu namanya return earning. Yang dibagikan namanya dividen. Nah, ini adalah komponen dari equity atau modal tadi ya. Equity atau modal tadi. Nah, return earning ini nilainya dipengaruhi oleh revenue, kemudian dipengaruhi oleh expense ya, revenue atau pendapatan, kemudian expense atau pengeluaran, kemudian dipengaruhi oleh dividen tentunya, karena dividen ini atau dividen ini laba yang dibagikan kepada pemegang saham ya. Revenue atau pendapatan ini pengertiannya adalah segala macam aktivitas bisnis ya untuk memperoleh pendapatan. Jadi segala macam aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan ya. Jadi hubungannya dengan pendapatan ya. Business activity ya. Aktivitas bisnis untuk mendapatkan income ya, untuk memperoleh laba. Income itu laba ya.
Nah, itu masuknya revenue ya. Revenue ini bahasa Inggris dari pendapatan. Nah, ketika misalnya contohnya perusahaannya jenisnya perusahaan pizza, maka revenue-nya adalah sales ya, sales revenue ya kan, pendapatan penjualan. Jika service ya, perusahaan service misalnya perusahaan konsultan keuangan, maka service revenue ya, bukan sales revenue. Jadi penyebutan dari revenue ini juga bermacam-macam ya. Bisa sales revenue, bisa service revenue, tergantung produk dari perusahaannya, jasa atau perusahaan dagang ya. Bisa sales, bisa service, kemudian bisa fee, bisa komisi, commission, tergantung perusahaannya. Nah, secara general biasanya sebutannya revenue itu cukup. Kemudian expense. Expense ini apa sih? Expense ini adalah segala macam yang mengurangi segala macam pengurangan di equity atau pengurangan di modal itu dihasilkan dari aktivitas atau operasional dari bisnis tersebut. Ya kan, segala macam yang sifatnya mengurangi modal yang menghasilkan operasional bisnis atau untuk kegiatan operasional bisnis itu namanya expense atau pengeluaran. Entah dia bayar air ya, kalau bayar air water expense ya, kemudian elektrik ya, kalau bayar listrik electric expense, gas, water, semua itu masuk di expense. Biasanya untuk water, electric expense, gas itu masuknya utilities. Masuknya digabung jadi satu akun namanya utilities ya. Utilities expense. Oke, kalau revenue tadi bisa sales revenue, bisa service revenue ya. Kalau ini water, electric atau gas itu utilities expense. Kemudian ada lagi misalnya buat bensin, kemudian reparasi mobil, kemudian pembuatan SIM, itu masuknya delivery expense. Delivery expenses. Kemudian jika pembelian deterjen, kemudian pembelian kain lap, kemudian pembelian apron buat masak, kemudian keperluan-keperluan lainnya itu supplies masuknya. Supplies expense atau pengeluaran untuk pembelian supplies. Jika perusahaan kantor, pembelian kertas, pembelian alat tulis itu masuk juga ke supplies expense bisa. Delivery expense ini masuk yang tadi ya, seperti bensin, biaya reparasi, biaya pembuatan SIM itu masuk delivery expense. Pengeluaran untuk seputar delivery ya. Apalagi misalnya buat beli keju, tepung, saus, pasta, tomat itu masuknya cost of ingredient ya. Kemudian cost of beverage ya, buat minuman. Telepon expense ya, masuk telepon expense ya. Telepon expense akun sendiri. Kemudian tax expense juga sendiri ya. Tax expense pengeluaran buat pajak. Kemudian sewa gedung misalnya, rent expense, banyak ya pengeluaran yang terjadi untuk operasional bisnis ya. Jadi untuk operasional bisnis itu expense ya. Untuk operasional bisnis, sorry ya nggak cukup. Oke.
Kemudian dividen tadi udah saya jelaskan ya. Dividen ini adalah sebagian dari laba bersih ya, itu dibagikan kepada pemilik modal, itu namanya dividen ya, pemilik modal atau investor. Oke, nah saya akan memberikan contoh bagaimana sih expense, revenue, dan dividen ini dan shareholder ini bisa mempengaruhi equity. Oke, saya kasih pembatas. Oke, ini equity ya. Equity ini akan nilainya meningkat ketika shareholder atau pemilik saham dari saham biasa ini ya, shareholder berinvestasi ya, maka otomatis naik equity-nya ya. Kemudian naik lagi ketika muncul revenue, otomatis equity naik ya, pendapatan kan revenue tadi. Kemudian equity akan turun ya ketika dividen dibagikan kepada pemegang saham, shareholder. Share itu saham, holder itu pemegang ya. Kemudian satu lagi ketika terjadi expense, maka nilai equity akan berkurang. Kalau ini akan bertambah ya nilainya ya. Nah, itulah kenapa mempengaruhi ya. Jelas sekali ketika ada pemasukan atau pendapatan, pasti equity-nya bertambah. Jika ada pengeluaran atau expense, maka equity-nya berkurang. Jika laba bersihnya dibagikan dalam bentuk dividen ke shareholder, pasti equity-nya berkurang, berpengaruh juga. Jika shareholder-nya menambah nilai investasi, menambahkan lagi sahamnya, maka otomatis equity-nya bertambah. Nah, itulah kenapa bisa berkurang dan bisa bertambah, dipengaruhi oleh revenue, expense, dan share capital ordinary tadi. Oke, sekian untuk penjelasan equation. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.